Sandiwara Depan Jendela karya Ilsay Aikenshire. Perempuan itu bersandar di jendela membuang pandang ke seberang. Angin bertiup memukul lembut dari arah sungai dan tidak membawa sesuatu yang baru. Pandang matanya nanar bagai orang penasaran. Tak seorang pun bermurah hati menyuguhkan adegan kilas mobil di depan rumahnya. Tambahan pula, ia tinggal di lantai sebelum tingkat terakhir. Jalan berada terlalu jauh sekali di bawah. Kebisingan lalu lintas hampir tak terdengar ke atas. Semuanya berada terlalu jauh sekali di bawah. Ketika dia berpaling menjauhi jendela, dia melihat si kakek di seberang sana sudah menyalakan lampu. Karena masih sangat terang, sinar lampu ini bersendiri menimbulkan kesan aneh, ditimbulkan cahaya lampu jalan yang sudah mulai menyala di bawah sinar matahari. Seakan-akan seseorang menyalakan lilin di jendelanya sebelum perarakan meninggalkan gereja. Perempuan itu masih tetap di depan jendela. Si kakek membuka jendela dan mengangguk dari seberang. Dia maksudkan kepadaku, pikir perempuan itu. Plat di atasnya masih kosong dan yang di bawah dipakai sebagai bengkel. Sudah ditutup saat itu. Perempuan itu lambat-lambat menggerakkan kepala. Si kakek mengangguk lagi, dia menyeka dahinya. Menyadari bahwa dia tidak mengenakan topi, menghilang dia ke dalam kamar. Sebentar kemudian, mulai lagi dengan topi dan mantel. Dia membuka topi dan tersenyum, lalu mengeluarkan sepotong kain putih dari saku dan mulai melambai. Mula-mula hanya pelan, makin lama makin asik. Dia menangkup di atas terali, membuat orang khawatir jatuh ke bawah. Perempuan itu mundur setapak, tetapi nampaknya hanya membuat si kakek menjadi-jadi. Dia membiarkan kain putihnya jatuh membuka sal dari leher. Sebuah sal besar berwarna-warni dan mengibarkannya di bawah jendela. Ia tersenyum kegembiraan karenanya. Dan ketika perempuan itu lagi-lagi mundur setapak lebih jauh ke belakang, si kakek dengan gerakan tangkas melemparkan topi dan membelitkan sal turban di seputar kepala. Kemudian menyilangkan tangan di dada dan menunduk. Tiap menengadah mengangkat kepala, memainkan mata kiri seakan-akan ada persetujuan rahasia antara mereka berdua. Hal itu menimbulkan kenikmatan tersendiri bagi perempuan itu, sampai saat tiba-tiba yang terlihat hanya kaki si kakek tersembul di udara bercelana beladeru tipis dan sudah bertambal. Si kakek berdiri menyungsang ke kepala ke bawah. Ketika mukanya yang merah kegerahan dan riang muncul lagi, perempuan itu sudah menelpon melapori polisi. Dan waktu si kakek menampakkan diri berganti-ganti di dua sayap jendela berselubung kain sprei, perempuan itu sudah dapat membedakan dari jauh raungan klakson armada polisi dan bunyi lonceng tram dan kebisingan kota. Rupanya keterangan perempuan tadi kurang jelas benar karena suaranya terdengar gugup kebingungan. Si kakek kini tertawa hingga mukanya merekah membentuk garis-garis lebar. Kemudian ia meraih mukanya dengan gerakan tak jelas, lalu serius, seakan-akan menggenggam sebungkas senyuman di dalam rangkuman tangan sedetik lamanya, lalu melemparkannya ke seberang. Ketika armada mobil polisi sudah menikung di pojok jalan, darulah perempuan itu berhenti membebaskan diri dari pandangan si kakek. Terengah-engah perempuan itu tiba di bawah. Orang banyak sudah berkerumun di sekitar mobil polisi. Polisi berlompatan keluar dan orang banyak menyusuli mereka bersama perempuan itu. Waktu kerumunan orang-orang itu mau dibubarkan, serempak mereka bersuara bahwa mereka juga penghuni rumah itu. Beberapa orang naik sampai lantai terakhir. Dari tangga-tangga, mereka saksikan para petugas itu mendobrak pintu karena ternyata ketukan percuma dan bel pun nampaknya tidak berfungsi. Mereka bertindak cepat dan tepat, pantas ditiru maling profesional. Juga kamar depan yang jendelanya menghadap ke halaman, mereka bereskan tanpa ragu sedetik pun. Dua orang di antara mereka mencopot sepatu botnya dan berjalan mencingkat ke pojok. Hari sudah menjadi gelap, mereka bertabrakan dengan sebuah tempat gantungan mantel.
menemukan garis cahaya datang dari ujung gang sempit itu dan menuju ke situ. Perempuan itu juga berjingkat-jingkat membuntuti mereka. Ketika pintu dibuka tiba-tiba, si kakek berdiri membelakangi mereka. Masih tetap di depan jendela, dia menjunjung bantal putih besar di atas kepala. Dari orang-orang diturunkannya seakan-akan memberi tanda bahwa ia mau tidur. Permadani yang telah dicopotkan dari lantai dibelitkan di atas bahu. Karena agak tuli, dia juga tidak berpaling ketika para petugas itu sudah berdiri tepat di belakangnya dan melewati si kakek perempuan itu dapat melihat ke seberang ke arah jendelanya sendiri yang kegelapan. Bengkel yang dibawa sepertinya telah diduga sudah tertutup. Tetapi di plat mestinya ada penghuni baru pindah. Pada salah satu jendela yang bercahaya, nampak sebuah tempat tidur berpagar. Berdiri tegak di situ seorang anak laki-laki kecil. Dia juga menjunjung bantal di kepala dan selimut di atas bahu. Dia melompat-lompat dan melambai ke seberang dan bersorak kegembiraan. Ia tertawa, meraih mukanya dengan tangan, lalu serius, seakan-akan menggenggam sebungkas senyuman di dalam rangkuman tangan sedetik lamanya. Kemudian melemparkan dengan sekuat tenaga ke arah muka polisi.